Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang akuntansi pajak atas biaya yang beranggotakan saya sendiri Irsyad Erlangga, dan yang kedua Muhammad Fadil Alwizda, dan yang ketiga Muhammad Dhani Alfigo. Untuk materi akan dibacakan oleh Muhammad Fadil Alwizda. Saya persilakan. Biaya menurut Undang-Undang Perpajakan. Saat pengukuran biaya dalam ketentuan perpajakan, pada umumnya disesuaikan dengan cara pencatatan yang dipakai dalam pembukuan perusahaan. Apakah metode cash atau cash method, atau metode akrual atau akrual method. Apabila menggunakan metode cash, maka biaya diakui pada saat pembayaran, sedangkan bagi perusahaan menggunakan metode akrual, maka biaya diakui pada saat terutangnya tanpa memperhatikan pembayaran. Dalam hal pembebanan biaya, dilakukan pengaitan atau matching dengan penghasilan yang menggunakan 3 pendekatan, yaitu sebagai berikut. 1. Sebab akibat atau kausalitas. Pada pendekatan sebab akibat ini mengaitkan biaya ini secara langsung dengan penghasilan. Pengakuan biaya sebagai beban dalam periode diakuinya penghasilan. 2. Alokasi sistematis dan rasional. Pada pendekatan ini tidak mengaitkan secara langsung biaya dengan penghasilan, tetapi biaya dialokasikan secara sistematis dan rasional dengan penghasilan atas dasar masa manfaat. 3. Pengakuan segera. Pendekatan pengakuan segera ini yaitu terhadap biaya yang dapat dikaitkan dengan penghasilan melalui pendekatan ke-1 atau pendekatan kedua akan dibebankan segera terhadap penghasilan pada tahun pengeluaran. Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dalam 2 golongan, yaitu sebagai berikut. 1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan. Misalnya, gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah, dan sebagainya. 2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Kemudian pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibedakan sebagai berikut. 1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. 2. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu, pengeluaran yang melampaui batas kewajaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. A. Penghasilan bruto dari usaha. Pasal 4 ayat 1 sebesar 300 juta. B. Penghasilan bruto lainnya yang bukan merupakan objek pajak. Pasal 4 ayat 3, 200 juta. Maka jumlah penghasilan bruto adalah 500 juta. Biaya menurut PSAK. 1. Biaya bunga adalah kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti yang timbul selama suatu periode
karena periode tersebut semakin dekat dengan penyelesaian berdasarkan PSAK 24. 2. Biaya jasa kini adalah kenaikan nilai masa kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja dalam periode berjalan. 3. Biaya jasa lalu adalah kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja pada periode lalu yang berdampak terhadap periode berjalan akibat penerapan awal atau perubahan terhadap imbalan pasca kerja atau imbalan kerja jangka panjang lainnya. Biaya jasa lalu dapat bernilai positif ketika imbalan diadakan atau diubah sehingga nilai kini kewajiban imbalan pasti meningkat, atau negatif, atau ketika imbalan yang ada diubah sehingga nilai kini kewajiban imbalan pasti menurun. 4. Biaya pelepasan adalah biaya tambahan yang secara langsung terkait dengan pelepasan aset atau unit penghasil kas, tidak termasuk biaya pendanaan dan beban pajak penghasilan. 5. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar sumber daya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset pada saat aset tersebut diakuisisi atau dibangun, atau saat tersedia. Nilai tersebut diatribusikan pada aset ketika pengakuan awal sesuai dengan persyaratan tertentu berdasarkan PSAK. 6. Biaya untuk menjual adalah biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada pelepasan aset atau kelompok lepasan, selain biaya keuangan dan beban pajak penghasilan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Dhani Atfiqur. Baiklah, konsep metode pencatatan akuntansi. 1. Ada cash basis. Accrual basis merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, di mana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi di mana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain, akuntansi cash basis adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang kedua ada accrual basis. Basis accrual atau accrual basis, teknik basis accrual memiliki figur pencatatan di mana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum benar-benar diterima ataupun dikeluarkan. Yang ketiga, ada biaya yang tidak boleh dibebankan. Tidak setiap pengeluaran itu boleh dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur yaitu menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan. 4. Klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan. Klasifikasi atau penetapan biaya yang diperkenankan untuk dibebankan dan biaya yang tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 dan pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan seperti yang telah dijelaskan. Umumnya diikuti pula dengan aturan pelaksanaannya dengan bentuk peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, atau peraturan Direktur Jenderal Pajak. Yang kelima, ada kompensasi kerugian. Terdapat dua macam kompensasi kerugian, yaitu yang pertama ada kompensasi horizontal. Kompensasi ini diterapkan apabila wajib pajak dalam tahun pajak yang bersamaan memperhitungkan kompensasinya antara penghasilan suatu bidang usaha dan perincian dan bidang usaha lainnya. Yang kedua, ada kompensasi vertikal. Dalam kompensasi vertikal ini, dilakukan yaitu dengan jalan wajib pajak atau mengkompensasikan penghasilan suatu tahun pajak dengan kerugian tahun sebelumnya.
Pada tahun 2009, PTA menderita kerugian fiskal sebesar 1.200.000.000 rupiah dalam 5 tahun berikutnya. Laba rugi fiskal PTA sebagai berikut. Pada 2010, laba fiskalnya 200 juta rupiah. 2011, rugi fiskalnya 300 juta rupiah. Dan pada tahun 2012, laba fiskal nihil. Dan pada tahun 2013, laba fiskalnya sebesar 100 juta rupiah. Dan pada 2014, laba fiskalnya 800 juta rupiah. Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut. Rugi fiskal tahun 2009 yaitu sebesar 1.200.000.000 rupiah. Laba fiskal tahun 2010 sebesar 200 juta rupiah. Dan juga rugi fiskal pada tahun 2011 sebesar 300 juta rupiah. Sisa fiskal rugi tahun 2009 sebesar 1 miliar rupiah dan laba fiskal tahun 2011 nihil. Dan juga yang terakhir yaitu sisa rugi fiskal tahun 2009 adalah sebesar 1 miliar rupiah. Baiklah, selanjutnya akan dikembalikan kepada Irsyad Erlangga. Ya, baik, saya akan melanjutkan. Yang keenam adalah akuntansi perpajakan. Rugi fiskal tahun 2009 sebesar 100 juta rupiah yang masih tersisa pada akhir tahun 2014. Tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2011. Sedangkan rugi fiskal 2011 sebesar 300 juta rupiah hanya boleh dikompensasi dengan laba fiskal tahun 2015 dan tahun 2016. Dikarenakan jangka waktu 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2012 berakhir pada akhir tahun 2016. Kompensasi ini hanya diberlakukan apabila wajib pajak menyelenggarakan pembukuan. Dalam praktik akuntansi komersial, kompensasi kerugian vertikal ini dilakukan secara otomatis, yaitu dalam akun saldo laba, karena hasil operasi akhir tahun atau penghasilan setelah pajak selalu dilakukan ke akun saldo laba. Sementara akuntansi pajak perlu diperhatikan bahwa perhitungan laba fiskal berada di luar extra countable atau di luar jalur pembukuan. Sebenarnya cara akuntansi komersial itulah lebih sederhana. Bagi perusahaan yang mempunyai cabang-cabang di luar negeri, sesuai penjelasan pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dapat mengkonsolidasikan kerugian yang diderita cabang luar negeri ini selalu dikenakan pajak tanpa memperhitungkan kerugian. Demikianlah materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.